Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Dwi Rusalda, NIM 2004-2066 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua. Yang pertama, hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Yang kedua, macam-macam kaidah. Yang ketiga, sejarah hukum Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksananya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum yaitu menciptakan perdamaian dalam lingkungan masyarakat. Ilmu hukum merupakan ilmu kaidah, maka yang harus difahami tentang hakikat kaidah yang merupakan tata tertib masyarakat dan kaidah itu dalam kenyataan. Selanjutnya perlu difahami bagaimana hubungan kaidah hukum itu dengan kaidah-kaidah lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Macam-macam kaidah hukum. Yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Peraturan kesusilaan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia sebagai pedoman dalam sikap perbuatan manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, bersumber dari adat istiadat, budaya, nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Peraturan hidup yang bersifat mengatur, memaksa, dan mempunyai sanksi dibuat oleh penguasa dan mengikat bagi setiap orang dan pelaksananya dapat dipaksakan oleh penguasa. Sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, sebelum Belanda, hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah. Setelah Islam masuk pada abad ke-7 sampai 13, hukum Islam dan hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah. VOC 1602 sampai 1799. Tujuan VOC perdagangan rempah-rempah dari orang pribumi dan meraih keuntungan di pasar Eropa. Yang kedua, memiliki hak istimewa atau oktroi dari pemerintah Hindia Belanda untuk daerah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda kuno berupa hukum disiplin. Yang ketiga, 1610 Gubernur Jenderal diberi wawancara membuat peraturan untuk menyelesaikan masalah istimewa disesuaikan dengan kebutuhan VOC di daerah kekuasaan, di samping memutus perkara perdata dan pidana. Yang keempat, hukum yang berlaku pada masa VOC yaitu statuta, hukum adat dan pribumi, hukum perdagangan dan hukum pendatang di luar Eropa. Yang kedua, masa penjajahan pemerintahan Belanda 1800 sampai 1842. Daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Batavia Republik yang kemudian diubah menjadi Koninklijke Holland. Masa dan Les 1800 sampai 1811. Tugas utamanya yaitu mempertahankan tanah jajahan sementara menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Bidang pemerintahan membagi Jawa menjadi 9 kerasidenan. Bidang hukum tidak mengganti peraturan yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi, dan hukum yang pribumi tetap berlaku jika tidak bertentangan pemerintah yang diberikan atau dasar-dasar umum keadilan dan kepatuhan demi keamanan umum. Yang ketiga, masa Raffles. Bidang pemerintahan membagi Pulau Jawa menjadi 19 kerasidenan. Raffles tidak mengganti hukum yang berlaku pada pribumi. Anggapan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada 1816 sebagai hasil Konvensi London 1814. Kembali pemerintahan Belanda. 1816 melalui Konvensi London, Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Pada tahun 1814, peraturan perundang-undangan mulai bertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu masa Besuletan-Regering, masa Regering-Reglement, dan masa Indestatsregeling. Bentuk pemerintahannya itu monarki absolut, raja berdaulat mutlak atas daerah jajahan dan harta negara, berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku umum. Isi yaitu ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif dan legislatif yang bersifat mengatur.
Diangkat Komisaris Jenderal untuk daerah Nusantara dan Netherlands Hindia Belanda. Selanjutnya, pada awalnya tetap memberlakukan hukum lama sambil menunggu kodifikasi. Pendudukan Prancis di Belanda mengakibatkan kekosongan kas dan diisi dengan politik agraria. 1838 selesainya kodifikasi hukum perdata dan dagang di Belanda. 1848 dengan azas kondasi kodifikasi beberapa peraturan di Indonesia. Politik hukum tertuang dalam pasal 11 AB yang isinya menyatakan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri. Sejauh hukum pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan asas kepantasan dan keadilan yang diakui hukum umum, dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu sendiri ditetapkan berlakunya hukum Eropa atau orang-orang yang bersangkutan telah menundukkan diri pada hukum Eropa. Yang kedua, Regierungsreglements. Perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut kepada monarki parlementer, yaitu kekuasaan raja. Undang-undang daerah jajahan tidak pada raja tetapi dibuat bersama-sama pada parlemen. Lahir RR, Peraturan Dasar Pemerintahan untuk Kepentingan Jajahan di Hindia Belanda yang berbentuk undang-undang. Politik hukum tertuang dalam pasal 75 RR yang asasnya sama dengan pasal 11 AB. Diundangkan kitab hukum pidana sandaran dari kode penal atau dalam Prancis dan dikoordinasikan di Hindia Belanda. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Yang pertama, membagi Indonesia dalam dua kekuasaan. Indonesia Timur kekuasaan angkatan laut yang berkedudukan di Makassar, dan Indonesia Barat kekuasaan angkatan darat berkedudukan di Jakarta. Yang kedua, tidak banyak aturan baru, tetap menggunakan aturan sebelumnya berdasarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Yang ketiga, dibentuknya Volkret, Wakil Rakyat sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Adanya hak rakyat untuk ikut membuat undang-undang dan lainnya yang berlaku sejak 1926. Selanjutnya, politik hukum tertuang dalam 131 is. Zaman kemerdekaan 1708-1945, kemerdekaan Indonesia, keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu Tata Hukum Indonesia. Proklamasi kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Aturan peralihan sebagai hukum transtoir. Undang-Undang 1945, 1808, 1945 sampai 17/12/1949. Kebutuhan undang-undang organik dipenuhi dengan ketentuan pasal 11 aturan peralihan Undang-Undang 45. Bukan kelanjutan tata hukum Hindia Belanda karena hanya sementara. Yang ketiga, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Aturan peralihan Undang-Undang 1950 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 5/17/1959 sampai sekarang. Aturan peralihan. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.